Rasanya sih nggak ada yang terlambat dalam hal ini gitu ya. Dari di usia 52 tahun saya masih punya semangat. Yang mereka penting hanya bisa ngobrol, terus silaturahmi dan bisnis deal. Maka cita-citanya para pengen yang punya franchise-nya. Teman-teman yang mau menjelang pensiun dan mungkin sudah pensiun, yang nggak ada salahnya dan nggak ada telatnya gitu ya, belajar menjadi seorang wirausaha. Video ini disponsori oleh PT Inovasi Sigma Perkasa, Knowledge Improvement for Dynamic Leaders. Halo sahabat DNA Pengusaha, ketemu lagi dengan saya di pembahasan kali ini. Kita akan membahas mengenai pensiun ya. Pada saat kita pensiun, biasanya usia kita sudah di angka 56 tahun. Nah, pada saat itu apakah mungkin ya jika teman-teman mau menjadi seorang pengusaha? Sahabat DNA Pengusaha tentunya perlu mengetahui apa sih enaknya kalau jadi pengusaha di usia pensiun, atau sebaiknya persiapannya dilakukan 10 tahun sebelum kita pensiun. Nah, kita akan belajar banyak hari ini dengan Bapak Agus Sudianto ya Pak ya. Ya. Oke, Pak Agus Sudianto ada di YouTube DNA Pengusaha nih Pak ya. Saya ingin menggali nih Pak tentang pertama karir Bapak dulu deh, ya kan? Kan kalau nggak salah nih saya dapat kabar Bapak tuh kerjanya di BUMN. BUMN tuh kan udah enak banget tuh Pak ya, udah nyaman, stabil, penghasilan udah oke banget gitu ya. Tapi ternyata Bapak mengambil program pensiun dini ya Pak ya. Pensiun dini di usia 52 tahun Pak. Betul. Betul. Apa sih Pak yang membuat Bapak mengambil keputusan terlalu cepat nih untuk pensiun dini, tidak menuntaskan hingga 56 tahun Pak? Baik Bu Asri Novita, terima kasih kami telah diundang ke DNA Pengusaha. Iya. Ya, dalam hal ini, kenapa saya harus ngambil pensiun dini? Iya. Gitu ya. Buat saya di usia 52 tahun rasanya sebenarnya sudah tertinggal untuk menjadi seorang pengusaha gitu ya. Tapi rasanya sih nggak ada yang terlambat dalam hal ini gitu ya. Dari di usia 52 tahun saya masih punya semangat. Sebelum usia 50 tahun atau 50 tahun pun saya udah berusaha lirik-lirik. Kira-kira usaha apa sih yang kira-kira cocok dengan menjelang pensiun gitu ya. Kan, pada saat Bapak sudah nyaman, terus tiba-tiba ada yang mengusik tuh rasa tidak nyamannya Bapak itu sehingga mau memikirkan masa depan Bapak di fase berikutnya, yaitu menjadi seorang pengusaha ya kan. Nah, biasanya juga memang di BUMN itu memang 4 tahun sebelum pensiun memang suka dikasih ya Pak ya pelatihan kewirausahaan seperti itu ya Pak ya. Nah, Bapak saat itu berpikir apa Pak saat menjelang mengambil pensiun dini itu? Bapak berpikir bisnis apa sih Pak yang menarik dan kayaknya cocok banget nih buat Bapak gitu? Ya, terima kasih Bu Asri. Jadi saya tertarik nih dengan senangnya kumpul-kumpul ke teman-teman ya, ada silaturahmi. Terus jujur karena latar belakang juga salah satu yang sifatnya pekerjaannya melayani orang, gitu. Jadi rasanya ini cocok hal seperti ini. Jadi kami ada beberapa alternatif waktu itu ya, selain mungkin toko roti atau bakery ya sama sekarang, atau cake and bakery gitu ya. Satu sisi juga ada seneng lihat kafe-kafe gitu ya, terus ada kopi segala macam gini, dan rasanya saya tertarik nih dengan usaha kopi gitu ya. Kopi yang dipilih ya Pak ya? Kopi terpilih. Jadi sebetulnya Bapak ingin sekali punya toko roti atau bakery, kemudian ada pilihan lain juga kafe yang isinya kopi gitu ya Pak ya. Akhirnya Bapak jatuh hati kepada kopi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Bapak pilihnya kopi dari hati? Karena kan ada banyak merek nih Pak yang lagi terkenal sejak 2015 ini ya Pak ya. Jumlahnya sangat banyak Pak, sangat banyak ya Pak, mereknya banyak banget gitu. Nah, Bapak kenapa memilih franchise itu dulu deh? Kenapa memilih franchise? Kenapa nggak memulai dari nol? Ya, terima kasih Bu Asri gitu ya. Jadi kenapa saya harus franchise? Kenapa nggak mulai dari produk sendiri gitu ya? Karena pada saat itu ini udah zaman kekinian gitu ya. Saat itu ya. Jadi rasanya kalau saya mengeluarkan produk sendiri, rasanya tidak berkenan saat ini, dan belum punya merek yang katakanlah menjadikan apa ya, trademark gitu ya, buat merek dagang kita belum ada seperti apa. Jadi kami beberapa alternatif, ada pilihan-pilihan selain dari kopi dari hati juga ada beberapa. Nah, saya senangnya kopi dari hati
dia profit sharingnya 0%. Oh, Jadi oke. 100% buat ownernya. Ya. Jadi pertama Bapak cari bisnis yang nyaman. Betul. Nyaman artinya franchise aja deh, nggak usah Ya. dari nol. Kalau dari nol kan mesti belajar dulu Pak. Daftar untuk sekolah barista itu nggak gampang. Betul. Bukan cuma biayanya yang nggak gampang pada saat itu, tapi juga belum tentu diterima juga Pak. Ya, betul. Jadi barista. Jadi nggak semua teman-teman kalau mau sekolah barista langsung diterima loh di tempat sekolahnya itu. Iya, betul. Karena seleksinya tuh panjang banget, dipilih banget ya. Terus yang kedua juga teman-teman kalau mau pakai barista dari luar ya Pak ya, belum tentu juga dia loyal sama Bapak untuk Betul. selamanya ya Pak ya. Nah, karena Bapak mengambil momentum pensiun dini, di mana yang penting Bapak dapat hasil lah gitu ya, sehingga Bapak pilihlah kondisi ya udah aku nggak perlu jadi barista, nggak perlu ikut kursus. Betul. Ya kan Pak, juga nggak perlu meng-hire barista yang sudah profesional karena bisa jadi gajinya gede banget. Betul. Ya kan Pak, jadi dengan uang yang ada ya dicukup-cukupkan lah gitu ya uang yang ada untuk bisa beli satu franchise Kopi Dari Hati. Tapi pada saat membeli franchise itu Pak, dibandingkan kita buka usaha, sudah pasti resikonya lebih besar kalau kita membuka usaha sendiri. Nah ini kan usahanya ini agak sedikit ringan nih Pak ya resikonya. Dan Bapak juga memikirkan hal lain. Betul. Yang tadi yaitu bagi hasilnya ternyata 100% untuk pemilik franchise ya Pak. Oke, menarik ya. Jadi setelah itu Pak, setelah Bapak meyakini bahwa di sini saya nggak punya target yang terlalu bagaimana gitu ya Pak ya, nggak dikasih target yang tinggi-tinggi kan Pak? Nggak ya. Terus yang kedua, semua keuntungan buat Bapak, ya kan? Yang ketiga, Bapak nggak perlu belajar Betul. jadi barista, ya kan? Yang keempat, karyawan. Ini menarik Pak. Karyawannya gimana Pak? Pendidikan mereka pertama-tama dibuka ini toko. Jadi pada saat buka pertama kali, jadi emang kita hire itu level S1. S1? Ya, tinggi ya. Tapi memang itulah karena kita membuka wawasan teman-teman yang itu lagi kekinian seperti apa gitu. Jadi bisa melihat pada zaman sekarang rasanya sesuai nih. Oh, jadi saya tahu. Karena Bapak kan dulunya jabatannya udah lumayan tinggi nih Pak. Bapak ini udah vice president di asisten vice president di sebuah BUMN. Udah tinggi banget tuh posisinya ya. Kalau Bapak bekerja dengan anak SMA, mungkin Bapak kurang merasa bisa mereka mengimbangi Bapak ya. Terlalu jauh gapnya, dan Bapak ketika meminta ide-ide dari mereka pun mungkin agak sulit. Sehingga Bapak langsung pilih anak S1 Pak. Betul. Oh, biar cepet ngajarinnya ya Pak ya. Karena biasanya kan kalau karyawan S1 kan minta gajinya UMR Pak. Ya, pada awalnya memang seperti itu gitu ya. Tapi rasanya nggak juga ya. Zaman sekarang yang memang kondisi penuh dengan persaingan, mereka baru fresh graduate. Oke, jadi bisa ngajar pengalaman, mencari pengalaman sebagai batu loncatan. Buat anak-anak S1. Dan pertama kali ini menjadi baru bisa kerja seperti apa. Jadi pada saat Bapak tahu aku perlu anak S1 karena butuh kemampuan mereka untuk menangkap ilmu yang nanti akan diberikan oleh si pemberi franchise tadi ya Pak ya. Kalau Bapak pakai anak SMA, takutnya Bapak intervensinya terlalu dalam di dalam pekerjaan si anak SMA ini. Jadi Bapak ambil yang S1. S1-nya pun Bapak cari yang masih bisa fresh graduate dengan pengalaman 0 tahun ya Pak ya, sehingga nggak terlalu gengsi lah dengan gaji yang diberikan ya Pak ya. Oke. Nah, setelah Bapak mendapatkan karyawan nih, tantangan berikutnya adalah bagaimana Bapak yakin sama yang menjual franchise ini bahwa pelatihan akan bisa dan mudah diberikan kepada semua karyawan yang katakanlah 2 orang itu, tapi Bapak yakin gitu loh Pak? Ya, sebenarnya sih memang nggak mudah, tapi kita harus percaya itu. Gitu ya. Jadi dari mulai dari barista yang sudah pengalaman, kemudian diturunkan pelajarannya ke anak buah kita gitu ya, dan itu berlanjut ke berikutnya. Jadi kayak apa istilahnya kan? Berkaitan langsung nih sama yang senior ngajarin yang junior, nanti yang senior dari jadi strateginya Bapak adalah pada saat dibuka pertama kali Bapak juga punya asisten ya saat itu ya Pak ya, yang memang pernah jadi barista. Itu yang Bapak hire dulu beberapa bulan untuk mendampingi proses transfer knowledge ya kan Pak ya, sehingga karyawan baru ini mendapatkan mentor dari dalam tempat Bapak sendiri. Kemudian setelah itu berjalan dengan baik, maka berapapun banyak karyawan Bapak yang bergonta-ganti, Bapak tetap yakin karena sudah ada proses transfer knowledge yang berjalan dengan baik sebelumnya ya Pak ya. Betul. Jadi artinya Bapak yakin saya nggak perlu lagi mendidik dengan capek-capek nih karyawan jalan. Ya, jadi fungsi Bapak hanya mengontrol ya Pak ya.
Dan aspek keuangan gimana Pak? Ya, dari sisi aspek keuangan, kalau pertama kali kami buka gitu ya, itu rasanya sangat menarik. Sangat menarik? Sangat menarik. Oh, kan? masih di bawah 300 juta atau gimana Pak? Untuk apanya keuangannya? Pertama kali membeli franchise Oh, ini. para kami membeli, jadi kerjasama pertama kali, kerjasamanya selama 5 tahun cukup panjang nih. Oh, 5 ya kan, tahun. biasanya kan 3 tahun, Oke. ini 5 tahun. Dengan harga kurang lebih 135 juta. Oke, nah Ya, dengan uang kerjasamanya. itu kira-kira balik modalnya berapa bulan dah Pak? Ya, kalau secara hitung-hitungan, termasuk kontrak ini segala macam, total semua dari 350 juta harusnya secara normal 1,5 tahun dah break even point. Nggak tahunya? Nah, ternyata karena kondisinya setelah 6 bulan kemudian kan ada pandemi COVID kan. Oke. Nah, ini rasanya perlu strategi baru nih menghadapi dilema pandemi COVID nih. Iya, tapi dengan pendapatan Bapak di bulan pertama aja, Bapak gimana? Sudah semangat atau mundur nih? Masih semangat, gitu Masih kan? Masih semangat. semangat. Justru itulah mungkin pengalaman terbaru saya ya sebagai. Nah, ini biar kita semua nggak kaget ya Pak ya. Kan udah keluar duitnya 350 juta buat bangunan, beli franchise dan lain-lain ya Pak ya. Misalnya nih Pak, bulan pertama punya omset cuma 10 juta. Nah, menurut Bapak gimana? Buat saya sih ini tantangan ya. Tantangan. Semua apapun tantangan. Pernah juga di bawah itu pun ya tantangan Pernah. juga. Bapak terus jalan. Ya, karena kita juga nggak lihat dari kita sendiri. Ternyata Iya. kita lihat juga lingkungan juga seperti apa, kawan-kawan Iya. saya seperti apa. Jadi kita juga sharing-sharing seperti apa. Iya. Bagaimana sih mensiasati kondisi kayak Nah, begini. saya pengen gitu tahu kan. dong Pak, terjalnya Bapak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pertama seperti apa Pak? Ceritakan Pak. Ya, pertama rasanya memang bingung nih, Bingung. ya. Ada dilema kebijakan yang sangat nggak boleh makan di tempat, gitu kan. Pada saat PPKM. Ya, selama ini terus juga sekalinya makan di tempat dibatasi waktunya. Oh iya, seperti apa, gitu itu ya. semuanya pasti mengalami Orang itu, susah Pak. untuk keluar, Nah, apa, tapi pada gitu saat kan. Bapak pertama kali buka memang sudah COVID Pak kondisinya? Belum. Belum. Nah, COVID. itu Pak, sebelum COVID tuh Pak, kondisi normal nih Pak. 3 bulan pertama deh. Lika-likunya gimana Pak? 6 bulan pertama malah tuh 6 bagus. bulan. Masih bagus? Bagus, Oh. bagus. Trennya bagus bener. Bagus trennya ya. Sebenarnya Bapak semangat nih. Nah, itu dia. Bakalan balik 1,5 tahun duitnya. Tapi ternyata karena ada COVID, akhirnya harus mau narik nafas dulu lah ya. Ya, Narik betul. nafas dulu. Terus strategi apa Pak yang Bapak gunakan selama masa COVID ini? Ya ini, jadi kami punya komunitas nih. Oh, komunitas. Alumni sekolah ya, baik Iya. sekolah SMP, sekolah SMA. Iya. Terus kemudian kami juga beberapa punya komunitas teman-teman Iya, alumni untuk iya. pensiunan. Oh, oke. Gitu. Zaman-zaman ekslegasi, Iya, biasa ada legasi oke, ya kalau oke, bilang benar, gitu benar. ya. Betul Pak, memang strategi yang paling efektif dalam meramaikan toko-toko ya, itu adalah apalagi makanan ya Pak ya, kuliner itu pastinya kita harus punya komunitas. Sekarang mah begitu aja ya Pak. Betul. Kita mau usahanya frozen, kita mau usahanya toko, warung, kedai atau apapun, memang yang pertama adalah harus ada komunitas ya untuk meramaikan. Dari komunitas itu kan nanti dari mulut ke mulut ya Pak ya. Betul. Enak loh nongkrong di situ di pinggir jalan gitu kan. Kita jadi kalau kemana-mana tuh gampang, Betul. strategis gitu ya Pak ya. Betul. Terus juga wifi-nya kuat ya Pak. Lumayan, alhamdulillah. Kalau kita tahu ya strategi bisnis di tempat lain tuh Pak, kayak di Dunkin Donat apa semacam itu ya Pak ya. Mereka itu luar biasa Pak. Jadi wifi-nya tuh kenceng banget Pak, seharian 24 jam. Nah jadi kadang-kadang teman-teman saya tuh Pak yang lagi asik-asik bikin modul pelatihan gitu ya Pak ya, nggak punya kantor Pak, nongkrongnya di situ aja udah 24 jam. Iya, iya. Jadi kayak kantor berjalan ya Pak ya. Iya, Di betul. semua tempat kan ada McDonald Pak. McDonaldnya bukan McDonald, apa namanya, Dunkin. Di semua tempat di berbagai titik ada banyak pilihan lah Dunkin. Kemudian yang kedua wifi-nya kenceng banget Pak, masya Allah. Terus yang ketiga nggak perlu bayar kantor lah. Iya, iya. Nongkrong di situ kan banyak juga yang kayak gitu ya Pak. Nah termasuk anak-anak kuliahan. Anak-anak kuliahan, dia pulang kuliah, dia mau koordinasi sama teman-temannya atau menyelesaikan tugas. Kalau di rumah aja kan bete ya Pak ya. Betul. Nah kalau di situ kan enak, cuma dengan segelas ini ya Pak ya, Ya. ibaratnya seharian bisa lah nongkrong 3 jam, 4 jam kerjaan, kuliah selesai dan lain sebagainya, bisa ketemu teman, Ya. ketawa-ketawa, kan anak-anak milenial begitu Pak sekarang Pak. Nah kebetulan juga generasi Z itu sebentar lagi kan mereka bisa jadi manajer ya Pak ya, dan lain sebagainya. Nah si generasi Z ini kan mobilitas kerjanya lebih mobile ya Pak hari-hari ini ya Betul, Pak, betul. dibandingkan zaman Bapak dulu ya Iya, Pak yang betul. strict banget dengan absen jam 8 gitu kan ya Pak, pulang misalnya jam 5 gitu ya Pak ya, zaman-zaman Bapak ya. Itu kan ya termasuk zaman saya juga gitu ya. Itu kan masih banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak menerima yang namanya apa Pak? Flexi time. Betul ya Pak ya. Nah, tapi kurang lebih 5 tahun terakhir lah Pak, sudah banyak BUMN
yang membolehkan flexi time. Flexi time-nya kalau waktu sebelum zaman COVID ya Pak ya, itu misalnya nih kita karyawan di Wijaya Karya gitu ya Pak ya, itu masuknya jam 8 boleh, jam 9 boleh gitu loh Pak, atau bahkan jam 10 boleh, tapi nanti pulangnya beda-beda. Betul. Bapak sempat ngerasain nggak waktu di Bank Mandiri? Ngerasain itu. Langsung keceplos ya waktu di Bank Mandiri. Terakhir Bapak sempat ngerasain? Ngerasain banget gitu kan. Ya, jadi banyak teman-teman marketing pas saya juga seperti itu. Jadi marketing yang bahkan sampai namanya di daerah perkebunan, bahkan sampai pulang malam, bahkan sampai menginap di base campnya perkebunan sawit seperti itu. Ya besoknya kita liburkan, gitu kan? Karena dia benar-benar bekerja tuh kan. Nah, jadi seperti itu. Kalau sampai malam dia pulang malam, ya besok dia bisa masuk jam 9. Jadi ada tantangan bisnisnya apa pada saat itu dia sedang menghadapi nasabah yang seperti apa. Ya, betul. Karena pulangnya mungkin jam 10 malam, jadi besok paginya boleh flexi time. Ya, betul. Seperti itu ya Pak ya. Karena memang sudah zamannya harus diikutin seperti itu. Gitu kan. Tapi Bapak role modelnya siapa Pak? Pertama kali memutuskan untuk segera pensiun dini, ngambil pesangon, terus ngambilnya kopi dari hati, itu Bapak punya role model nggak sih sebetulnya? Kalau secara role model sih sebenarnya saya banyak belajarnya di Pontianak ya. Di sana tuh ada tempat kopi yang cukup terkenal ya. Ada kopi Asia, kopi Aming. Kalau kopi Aming itu rata-rata pangsa pasarnya itu orang-orang kekinian lah, anak-anak muda lah, gitu ya, anak muda. Iya. Kalau Asiang itu terbalik malah, justru usia 40 ke atas. Oke. Jadi punya pangsa pasar masing-masing ternyata ya. Mungkin apa Pak? Rasa kopinya yang berbeda, penampilan kopinya yang berbeda, atau apa sih Pak? Justru yang Asiang itu malah sederhana, justru karena memang orang tua nggak perlu begini-gini seperti itu gitu ya. Ya usia kayak kopi tubruk ya Pak ya. Seperti itu gitu yang kan. harganya 5 ribuan itu ya. Yang mereka penting hanya bisa ngobrol, terus silaturahmi, dan bisnis deal. Iya, kita kan tahu ya Pak, dahulu kala waktu kita masih awal-awal sekali tahu ada bisnis kayak gini, kita tahu yang namanya Starbucks. Betul ya Pak ya? Starbucks itu dengan value dari produk yang dia jual, katakanlah di dalam kopinya itu harganya mungkin cuma 10.000 ya Pak ya. Kemudian karena tempatnya bagus, yang jualan dan lain sebagainya, packagingnya bagus, maka dia bisa menjual dengan harga 35.000. Keuntungannya lebih dari 50% Pak, gitu. Hanya secangkir minuman, untungnya lebih dari 50%. Kalau kita jualan minuman pada umumnya kan kayak contohnya air mineral aja kan nggak sampai 50% Pak untungnya. Nah inilah akhirnya tren inilah yang diikuti ya Pak ya, oleh anak-anak muda justru. Anak-anak muda karena memang hobinya nongkrong dan lain sebagainya, sehingga 5 tahun terakhir ini yang namanya kafe di pinggir jalan di kota Jakarta, kota Pontianak, dimanapun ya Pak ya, itu banyak banget Pak. Betul. Persaingannya luar biasa Pak. Kayak berdarah-darah sih Pak sepertinya. Nah Bapak merasakan nggak Pak pada saat membangun ini bakalan red ocean nih? Iya. Itu berasa bener sih. Berasa bener, bukan blue ocean ya Pak ya, tapi red ocean gitu loh. Terus juga promosinya. Iya, ini kan harganya Bapak berapa? Jangan tetangga Bapak cuma 100 meter punya merek yang lebih oke gitu kan, tapi bedanya cuma 1.000 perak, dan menurut yang lain itu lebih branded loh daripada yang kopi dari hati ini gitu kan. Betul. Mereka kuat juga di medsosnya gitu kan. Iya betul, brandingnya kan kuat banget tuh Pak. Nah itu Bapak strateginya apa Pak? Ya sama seperti apa ya, kayak gini kita ikut IG juga ada seperti apa. Bapak tetap mengikuti semua, juga seperti apa, terus semua di cara grup-grup ya. teman-teman komunitas. Iya, artinya tidak menggunakan 1-2 cara. Betul, Bapak juga, saya lihat juga memberikan juga paket-paket harga spesial nih dari Shopee, ya, Pak ya. Betul. Jadi ada harga spesial dari Shopee supaya siapapun yang datang ngerasa, aku dapat diskon nih. Ya, jadi besok aku bawa orang yang lebih banyak lagi, nggak apa-apa, orang ada diskon 30%, lumayan juga sih. Gitu ya, jadi Pak memang ya? kita selain begini ya, selain manual seperti ini, datang makan tunai bayar gitu ya. Jadi kita juga gandeng juga teman-teman dari GrabFood, dari gitu. GoFood, dari teman-teman ShopeePay. Benar, artinya Bapak posting gitu berarti ya gambar logo usaha Bapak ini di GrabFood sama GoFood. Kalau boleh tahu jujur nih Pak ya, berapa Pak income dari online, Grab dan GoFood tadi dibandingkan dengan orang yang datang langsung? 50-50. 50-50? Ya. Oke. Berarti stabil ya Pak ya? Antara 40-60, 50-50. Kadang-kadang gitu ya, 50-50 ya. Oke, bagus. Berarti omset dari orang yang direct datang juga masih lumayan ya Pak ya? Masih lumayan. Nah, misalnya nih Pak ya, kita bercerita saja. Bapak kan dari bank nih. Banknya bank keren banget lagi, Bank Mandiri nih. Ini sukses nih Pak katakanlah. Ya maksudnya nggak sukses-sukses banget, tapi ada lah profitnya. Bapak pengen nggak buka yang kedua, yang ketiga? Nah itu cita-citanya seperti itu. Cita-citanya. Maka cita-citanya pengen yang punya franchise-nya. Oh
Bahkan ada mimpi ya untuk memiliki franchise-nya. Oke, Bapak kan ngejebolin pinjaman modal ke Bank Mandiri gampang lah kalau buat Bapak mah ya. Nah, kira-kira Bapak mau pakai modal sendiri kalau bikin lagi atau mau coba pakai bank? Ya, lihat dulu ya. Sementara kan belum dilihat itu seperti apa gitu ya. Kalau rasanya masih bisa pakai uang pribadi, mending pakai uang pribadi. Oh gitu. Gitu ya. Nanti Apa kalau, Pak pertimbangannya Pak? biasanya kalau bank itu memberikan kalau sudah berjalan, nggak mungkin kalau. Tapi apa, kan ini misalnya udah sukses nih Pak. ya, Kita betul. asumsikan ini udah sukses nih dengan katakanlah profit 10 juta lah per bulan gitu ya Pak ya. Sudah berjalan nih Pak 3 tahun. Kan bisa dibuat laporannya nih Pak, laporan keuangannya. Ya. Oke, Bapak jago lah untuk hal itu kan. Nah kemudian gitu ya, Bapak tetap memilih apa nih? Ya sementara manfaatkan dulu yang uang yang ada seperti apa. Oh, Gitu. nanti Karena kalau apa? ada yang- Resiko kan gitu kan. Kalau ada kurangnya, Ya. baru Bapak boleh minta tambahan. Betul, Tapi kalau betul. uang masih cukup, Bapak lebih nyaman. Lebih Nah, nyaman. saya curiga nih, DNA pengusahanya Bapak nih, sepertinya tipenya yang steadiness ya Pak ya? Ya. Iya, jadi Bapak ini tipe orang yang suka banget dengan bisnis yang aman dan nyaman. Ya Pak ya, karena kalau nggak aman dan nyaman Bapak tuh nanti pusing, nggak bisa tidur dan lain sebagainya. Jadi akhirnya beli franchise dulu ya Pak ya, Betul, biar betul. aman dan nyaman, ikuti saja flow proses SOP dan lain sebagainya. Tapi ternyata dengan usia 52 tahun masih punya impian untuk punya usaha franchise sendiri. Wah, semangat Bapak ya, Harus luar semangat. biasa ya. Kayak gini nih emang sengaja ya Pak mencuri start walaupun telat trainer lah katakanlah ya, telat trainer di usia 52 baru keinginan jadi pengusaha. Tapi boleh nggak Pak, saya minta satu lagi Bapak jujur, income Bapak yang terakhir saat jadi karyawan dengan asumsi nih kalau Bapak jadi pengusaha 2 tahun atau 3 tahun lagi, menurut Bapak lebih enak mana? Jujur nih, kalau nggak ada pandemi sebenarnya enak jadi pengusaha nih. Oh Kondisi gitu ya, Karena oke. lumayan hasil jadi Lumayan. pegawai pun gaji lumayan. Nah karena kondisi pandemi memang sedikit menurun. Oke. Buat saya sih hal itu nggak Iya, berputus asa. karena Itu semuanya juga tantangannya. mengalami hal Betul. itu. Dan itu bagian dari resiko bisnis. Iya, tapi kan cuma satu Pak resikonya. Iya, Itu kan betul. kondisi di luar dugaan manusia pada Iya, umumnya, betul. ya kan Pak? Soalnya saya juga punya adik juga Pak, dia usahanya travel kan Pak. Di saat mau berangkat tiba-tiba pandemi kan, nah batal. itu malah banyak resikonya ya Pak ya. Gitu. Nah kalau Bapak kan cuman jualan, kalau misalnya karyawannya lagi kebanyakan, tinggal dikurangin dulu ya Pak ya. Kamu WFH dulu ya sebentar gitu ya. Tadi kami juga awalnya buka 2 shift. Oh 2 shift Dari tadinya. pagi sampai Iya, malam betul. gitu kan. Tapi karena Akhirnya kondisi lagi panitia seperti bulannya ini udah akhirnya ya tutup udah. satu. Kan tadinya karyawan juga punya 4. Iya, Sekarang benar, udah kita ya. balikan ke rumah atau apa. Oke, tapi kesimpulannya walaupun Bapak sudah posisinya tadi ya, terakhir adalah asisten vice president di sebuah BUMN dengan gaji terakhir dibandingkan dengan Bapak menjadi pengusaha nih yang sudah 1 tahun berapa bulan Pak? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun, ternyata tetap Bapak lebih melihat ini masa depannya lebih oke ya. Jadi sepertinya memang ya Pak ya, kesimpulannya nih Bapak ngambil pensiun dini enggak ini Pak, enggak salah nih. Ya, nggak salah. Betul. Dengan uang yang sudah dikumpulkan, kemudian uang itu ditaruh di satu keranjang gitu ya Pak ya. Satu keranjangnya alhamdulillah masih aman ya Pak ya. Kemudian nanti kalau ada tabungan lagi dari keranjang ini bisa dibuat usaha-usaha yang lain atau bisa ambil franchise apa Pak, bakery atau yang lain apapun ya. nanti. Apapun lah ya. Tapi Bapak nyaman ya dengan pilihan franchise. Ya alhamdulillah sampai so far ini masih aman lah. Oke. Masih aman Ya, dan ini nyaman buat lah. teman-teman yang kebingungan ya bisa ambil jalur membeli franchise yang sudah ada. Bapak terima kasih banyak Pak, obrolan kita ini Sama-sama, mudah-mudahan ya menjadi langkah-langkah nih. Amin. Ya. Satu lagi nih, saya lihat teman-teman Bapak yang pensiunan dari BUMN tersebut sering ya Sering datang ya hadir, untuk betul. belajar dengan Betul. Bapak ya. Iya, sharing-sharing lah. Apa nasihat Bapak untuk mereka? Ya, baik teman-teman semua, Bu Asri terima kasih banyak. Buat teman-teman yang mau menjelang pensiun dan mungkin sudah pensiun, yang nggak ada salahnya dan nggak ada telatnya gitu ya, belajar menjadi seorang wirausaha gitu ya. Dan tentukan pilihan, masih banyak pilihan kok. Ya, cari yang resikonya lebih sedikit. Teman-teman sudah pandai kenal resiko seperti apa. Iya. Karena kerjanya emang
berbenturan dan selalu mengandung resiko. Iya. Jadi rasanya resiko itu memang harus diambil, jangan dihindari. Nah, betul. Dan memang harus dihadapi gitu ya. Jadi jangan pesimis, harus optimis. Oke, terima kasih Pak Agus. Sama-sama, Bu Astri. Iya. Buat siapapun ya, Anda yang memang ada minat dalam bisnis kopi, silahkan mengikuti jejaknya Pak Agus atau mengikuti jejak yang lain, misalnya menjadi baristanya ya. Tapi Pak Agus karena usianya sudah 52 tahun, jadi beliau mengambil langkah untuk membeli saja franchise yang sudah ada. Jadi nggak perlu lama-lama belajar, langsung menghasilkan uang. Ya. Kira-kira begitu ya Pak ya. Oke, teman-teman komentarnya dong atas video kali ini. Terima kasih. Sama-sama, Pamit undur terima kasih, diri. terima kasih, Iya. terima kasih.